Frater Diakon, Suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat petang, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang. Untuk mengikuti ibadat jalan salib, dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi, hari biasa, pekan kelima Prapaskah, tahun liturgi C dengan tema kita diajak untuk memiliki keberanian seperti Yesus Kristus Tuhan kita dan senantiasa mengandalkan Allah dalam setiap perbuatan baik. Marilah kita berdiri untuk mendoakan malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari biasa pekan kelima Prapaskah ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SJY, Kur dari Legium Maria Ratu Rosari, tata laksana dari lingkungan Santo Franciscus Xaverius. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Karena kami bersama
Saat ini kita berkumpul hendak merenungkan jalan salib Tuhan sebagai ungkapan pertobatan ekologis, peziarahan pengharapan di tahun Yobel 2025. Berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan menuju pertobatan, belas kasih, kepedulian, dan keselamatan. Melalui jalan salib ini, kita kenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus sebagai sarana untuk semakin menyadari tanggung jawab kita sebagai pengikutnya, yakni membangun gerakan kepedulian dan perlindungan terhadap bumi, rumah kita bersama ini yang semakin hari semakin memprihatinkan. Dalam semangat peziarahan di tahun Yobel 2025, kita dipanggil untuk merawat bumi sebagai tempat di mana kita semua berziarah menuju pintu suci Yerusalem surgawi. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, kami ingin merenungkan dan menghayati karya penebusan yang telah dilaksanakan Putra Tunggal-Mu melalui misteri perjalanan salibnya. Berkenankanlah kami menapaki jalan salib Putra-Mu itu, agar kami mampu menyadari dan meneladani semangat pengorbanannya untuk terlibat secara aktif mengupayakan perbaikan dan pembenahan tempat kami peziarahan bersama sebagai proses pendalaman menuju gerakan dan mencapai pertobatan ekologis. Sebab Dialah Tuhan dan perantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Tuhan telah menebus dunia. Kebenaran dan fakta bisa diputarbalikkan demi kepentingan pribadi, sehingga keputusan tak lagi berpihak pada keadilan sejati. Demikian pula yang dialami Yesus. Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah, namun Yesus tetap dijatuhi hukuman mati. Yesus diperlakukan tidak adil, namun menerima keputusan itu dengan rela, rendah hati, dan cinta. Itulah ajaran cinta kasih yang sejati, cinta yang disertai kerelaan berkorban, meski diperlakukan tidak adil, namun tetap menerima dengan ikhlas. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menerima hukuman mati demi belas kasih-Mu yang tak terpergilap. Bagi kami pendosa yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri, terutama ketika kami telah merusak ciptaan-Mu dengan dalih sebagai penguasa bumi. Engkau tidak menghukum, tetapi Engkau tetap mengasihi dan mengampuni kami. Ajarilah kami menghayati cinta yang rendah dan rela berkorban, serta keberanian untuk menyangkal diri, mengikuti jalan salib-Mu
demi menciptakan keadilan sosial serta kelestarian lingkungan dengan membangun gerakan pertobatan ekologi. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekunlah Engkau dan sesama kami. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Keputusan pengadilan atas hukuman salib harus segera dilaksanakan. Yesus harus menjalaninya dengan memikul salibnya sendiri. Salib lambang kehinaan yang nanti jadi tumpuan tahtanya adalah tanda adanya tindakan solidaritas dan rasa senasib terhadap derita seluruh ciptaan. Inilah ajaran cinta tentang kesetiakawanan ajaib dari Allah yang kudus, yang ingin jadi sahabat manusia yang berdosa. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami mudah menyerah ketika harus menerima kenyataan untuk memanggul salib kehidupan. Engkau memberi teladan bagi kami menanggung penderitaan walaupun bukan karena kesalahan kami. Dosa-dosa kamilah yang Kau tanggung. Kami semoga teladan-Mu mengubah pola pikir kami untuk berani setia terhadap tanggung jawab kami merawat bumi sebagai saudara tua yang telah memberi sumber kehidupan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kelelahan sudah mendera tubuh Yesus. Kekuatan fisiknya mulai menurun. Sementara jalan menuju puncak Kalvari semakin menanjak. Beban salib yang begitu berat menindih pundaknya. Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Yesus sadar bahwa ia harus menyelesaikan tugasnya. Ia pun segera bangkit dan kembali memikul salibnya. Inilah teladan semangat pantang menyerah, ajaran cinta yang teguh tak tergoyahkan oleh derita dan kesakitan. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Seringkali kami tidak berani secara bangkit ketika jatuh ke dalam dosa. Berilah kami daya kekuatan agar kami pun berani bangkit dari keterpurukan dan kelalaian kami dalam merajut persaudaraan dan persahabatan sejati dengan seluruh alam ciptaan. Amin. Ya Yesus,
Ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan bundanya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertemuan Yesus dengan Maria bundanya sungguh sangat mengharukan dan menggetarkan. Pertemuan dua hati yang tertikam tombak dan bilah pedang. Dua tatapan mata yang penuh kesempurnaan dalam kasih. Pertemuan anak Allah dengan ibu lemah lembut, pemberi tubuh rapuh insaninya. Seakan Maria berkata, "Engkau pasti kuat, anakku." Dan seakan Yesus menjawab, "Ibu, aku tahu engkau di dekatku." Dua hati dari dua hamba yang taat kepada kehendak Allah telah menyatu. Pertanda aliran rahmat penebusan segera tiba dan tidak mungkin ditarik kembali. Itulah penghiburan surgawi yang paling didambakan umat manusia yang terus bergulat dengan derita dan maut karena sulit untuk setia dan taat. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami yang seringkali tidak setia dan taat. Walau hanya karena kesalahan kecil dalam hidup. Bunda Maria telah mengajari kami bagaimana bersatu dengan penderitaan-Mu. Semoga kami mampu peduli terhadap sesama, terlebih mereka yang lemah, miskin dan tidak punya penolong. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tenaga Yesus mulai terkuras habis, badannya gemetar dan kakinya mulai goyah. Sepertinya Yesus tak kuat lagi menanggung salib. Para serdadu memaksa Simon dari Kirene untuk menolong memanggul salibnya. Simon tak kuasa menghindar, namun nasib hina ini tentu akan menjadi jalan baginya beroleh rahmat dekat Tuhan. Inilah ajaran supaya kita tidak malu punya Mesias yang dihina, sebab disitulah letak jalan kemuliaan bagi yang ikut hukum kasih Kristus. Marilah berdoa. Ya Yesus, yang ampunilah kami, karena kami sering tidak rela membantu sesama, terlebih yang tidak kami kenal, yang miskin dan tidak bisa membalas kebaikan.
bantulah kami berikan, sering hanya karena pamrih dan menghitung untung rugi. Gerakkanlah hati kami, agar kami mampu membantu sesama dengan kasih yang tulus, memperbarui komitmen diri dalam menjawab isu kemanusiaan yang mendesak terhadap kemiskinan dan keadilan sosial, seraya membangun gerakan pertobatan ekologis. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun dan sesama kami. Perhentian ke-6, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronica tergerak hati melihat penderitaan Yesus. Walaupun menghadapi resiko diusir dan dipukul, Veronica memberanikan diri mendekati Yesus dan menyeka keringat pada wajahnya. Veronica mendapat ucapan terima kasih Yesus berupa gambar wajahnya pada kain itu. Itulah teladan keberanian tak terperi. Demi kasih sejati, ia rela masuk dalam kesulitan besar penuh resiko. Namun, balasan rahmat Tuhan jauh lebih besar sukacitanya. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami tidak memiliki hati bernyali untuk menolong orang lain, karena tak berani ambil risiko. Gerakkanlah kami, karena kami pun ingin mencontoh Veronica, berani mengambil keputusan untuk tetap mengulurkan tangan bagi penderitaan orang lain, apapun risikonya, terlebih dalam merasa aji puasa, untuk lebih berani menerobos zona nyaman dengan memberi perhatian pada mereka yang terpinggirkan, terkucil, dan yang dianggap sampah. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-7, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pertolongan Simon dari Kirene hanya untuk sebentar. Yesus harus kembali memikul salib yang berat itu. Dengan segera kondisi tubuhnya kembali menurun. Yesus jatuh kedua kalinya. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Demi cinta sejati pada Bapa dan manusia, Ia yang ingin ditebusnya. Ia berusaha tidak akan berhenti sampai tuntas misi sucinya, mencintai manusia sehabis-habisnya. Itulah teladan kasih yang berkajang sampai akhir.
korban yang dipersembahkan sampai habis demi kita semua. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah atas segala upaya untuk mendatangkan keselamatan bagi semua ciptaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Agar setia dan tekun mengabdi Engkau. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan salib Yesus sungguh menggugah hati banyak orang, terutama kaum perempuan. Di tengah kesakitan dan penderitaan yang dialami, Yesus menghibur dan menasihati mereka agar jangan menangisi dirinya, melainkan menangisi diri dan anak-anak mereka. Sebab bagi Yesus, mereka dan kitalah yang butuh pertolongan dan keselamatan. Derita Sang Penebus adalah silih yang paling layak bagi hukuman yang seharusnya ditimpakan pada diri kita. Itulah ajaran Yesus. Ia lebih menghargai karya belas kasih dan amal bakti daripada kata-kata dan air mata kesedihan dan keharuan. Marilah berdoa. Ya Yesus, sungguh mengatasi segala pikiran manusia, ampunilah kami yang lemah dan rapuh ini. Seringkali kami tidak mampu memahami yang terkadang tugas dan perutusan yang kami lakukan hanyalah sekedar pencitraan. Gerakkanlah hati kami supaya tidak hanya berhenti pada ratap tangis, namun pembaharuan diri yang dijiwai semangat ekologis. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Sisa-sisa tenaga Yesus tidak mungkin lagi menyangga beban salib yang berat. Ia jatuh lagi, badannya hancur. Dengan banyak luka menganga, darah segar bercucuran di sekujur tubuhnya, bercampur peluh. Tetapi untuk ketiga kalinya ia bangkit lagi. Ia meneruskan berjalan memanggul salib, walaupun semakin tertatih-tatih, wajah bersimbah peluh dan darah. Inilah perjuangan dan kerja dari daya cinta yang menghidupkan. Semangat berani mati demi kehidupan mulia segenap penghuni semesta. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, betapa seringnya kami mengalami keputusasaan. Tatkala kami harus menerima kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Anugerahilah kami semangat pantang menyerah dan tidak mudah putus asa bila berhadapan dengan masalah berat dan berisiko korban. Semoga kesetiaan memampukan kami setia dalam pengharapan kepadamu yang tak akan pernah mengecewakan kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, bersetia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Penderaan yang ditimpakan pada Yesus bukan hanya penyiksaan badan, tetapi juga penyiksaan batin. Yesus dipermalukan di hadapan orang banyak. Pakaian penutup badannya pun ditanggalkan. Harga dirinya dihancurkan. Hak perlindungannya diabaikan. Dan tiada seorang pun yang peduli apalagi menolongnya. Ia dibiarkan seorang diri menanggung segalanya. Inilah cinta seorang abdi yang mengosongkan seluruh keagungan demi mengambil rupa hamba dari para hamba sampai ke tingkat yang paling hina. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami, karena seringkali kami pun menelanjangi sesama kami dengan menceritakan kejelekannya dan menghakiminya. Bantulah kami ya Tuhan, dalam menghormati hak dan martabat kemanusiaan. gerakkanlah hati kami untuk tidak membuang muka kepada saudara kami yang lapar dan haus, yang dalam tenda-tenda pengasihan, yang berada dalam penjara, yang sakit dan menderita, para lansia yang kesepian, serta mereka yang berkebutuhan khusus dan membutuhkan sapaan. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami.
Perhentian ke-11. Yesus dipaku dan disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Seperti salib suci Engkau telah menebus dosa. Penderitaan Yesus kian memuncak tanpa rasa iba dan kasihan. Para serdadu memaku tangan dan kakinya pada palang penghinaan. Setiap palu diayunkan menempa paku. Darah segar bercucuran dari nadi-nadi Yesus, pertanda bahwa sakrat maut semakin dekat menjemput. Yesus yang terkulai tak berdaya berdoa bagi mereka. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah teladan pengampunan yang sejati, tak pernah memperhitungkan kesalahan orang, tidak menghitung untung rugi dalam kebaikan, dan tetap berdoa bagi yang menghina dan mengutuk. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah atas kami seringkali menyalahkan sesama dengan penghinaan, kemarahan, dan caci maki. Sering mempersalahkan dan mempermalukan mereka di depan umum, serta kurang menghargai dan menghormati mereka sebagai saudara sendiri. Berilah kami rahmat-Mu untuk bisa belajar menjadi rendah hati, serta bertobat dalam diri dengan kata dan air mata, tetapi berubah mengalami perbuatan dosa. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kelelahan selama memikul salib, tekanan penderitaan jasmani dan rohani yang tak terperikan, cucuran darah yang mengalir saat paku menembus tangan dan kakinya, ditambah lagi kesengsaraan selama 3 jam tergantung di atas salib. Semua itu mengakhiri secara total kekuatan tubuh jasmani Yesus. Kira-kira pukul 3 sore, Yesus wafat. Biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati. Semesta menjadi sunyi, ikut berduka karena wafat Sang Penciptanya. Ia yang pernah lahir dalam kemiskinan di Bethlehem, kini gugur dalam kehinaan di Golgota. Purna sudah bakti pada kehendak Bapa.
Ia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa. Bapa menerima persembahan yang paling layak dari putra terkasihnya. Sang kebenaran memenuhi janji suci. Pernyataan tentara Roma yang mengatakan bahwa Yesus sungguh anak Allah adalah bukti dari pencarian kebenaran yang sejati yang ditemukan dalam kasih agung yang ilahi yang mati dalam diri wajah Allah yang sungguh insani. Tak akan ada cinta ilahi dirasakan oleh manusia tanpa yang ilahi menjadi sama dan menderita dengan yang insani. Marilah berdoa. Ya Yesus, ampunilah kami. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memberikan hidup-Mu untuk silih bagi dosa-dosa kami. Bantulah agar kami mampu membersihkan diri kami dari semak dan onak yang menghalangi perwujudan nilai-nilai kemanusiaan di sekitar hidup kami. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kejadian di Kalvari sungguh sangat mengerikan. Kesepian dan kesaduan yang mencekam menyelimuti semua yang ada di situ. Satu persatu halayak meninggalkan tempat penyaliban, dipenuhi rasa haru dan tanda tanya besar dalam batin mereka. Siapakah dia ini? Sang bunda dengan setia berlutut menanti di kaki salib. Hari itu adalah persiapan Sabat. Sebelum malam tiba, jenazah Yesus harus diturunkan. Yusuf dari Arimatea meminta izin pada Pilatus agar dapat menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus. Jenazah Yesus diturunkan dari salib, diserahkan kepada Bunda Maria. Dalam duka dan cinta, Maria memangku anaknya yang telah wafat. Dalam keteguhan iman, Maria tetap tabah dan percaya akan janji keselamatan Allah melalui pengorbanan salib sebagai ungkapan kasih yang sempurna bagi dunia. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bunda Maria atas segala teladan kerukunan, ketaatan dan kesetiaan iman bagi kami. Kami berjanji untuk selalu berusaha menjadi anak-anak-Mu yang baik, agar hidup kami dapat menyenangkan hati Putra-Mu yang Maha Kudus dan menghibur duka Bunda Maria yang tak bernoda. Semoga dengan pertolongan Bunda Maria, aksi puasa kami berbuah cinta terhadap bumi dan
Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yusuf dari Arimatea memakamkan jenazah Yesus pada kubur batu. Pemakaman dilaksanakan secara sederhana dan terburu-buru karena hari menjelang Sabat sudah mulai senja. Sekali lagi, kehendak ilahi dinyatakan. Yang lahir dalam kemiskinan, mati dalam kehinaan, kini dikubur dalam kedinaan. Sang sumber kehidupan tak bisa ditahan oleh maut. Pada hari ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Cahaya Paskah akan menyinari seluruh muka bumi dan segenap alam ciptaan. Marilah berdoa. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan diri demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskannya dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan kembali persahabatan dengan Allah, dengan sesama dan alam semesta. Amin. Ya Yesus, ajarilah kami melaksanakan kehendak-Mu, agar setia dan tekun mengabdi Engkau dan sesama kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan kami bersyukur kepadamu atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat merenungkan dan menghayati jalan salib Putra. Ia berkenan memberikan teladan unggul, semangat pantang menyerah dan di sepanjang jalan salib ini. Tumbuhkanlah dan teguhkanlah iman kami untuk meneladani Dia sebagai perwujudan nyata belas kasih dan kerahiman-Mu di tahun Yubel ini. Semoga kekuatan salib suci Kristus menyembuhkan dan memulihkan keutuhan alam ciptaan, serta menjadikan kami manusia baru yang ekologis. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Intensi perayaan Ekaristi sore hari ini kita mengucap syukur bersama Ibu Anas yang bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam perjalanan liburan. Mari kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita dan harapan kita kepada Tuhan dan kita satukan dalam Ekaristi suci ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Remo frater, para suster, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak, kita sadari dosa-dosa dan kesalahan kita, seraya kita mohon ampun kepadanya supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi Kudus ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, Engkau berbelas kasih kepada siapa saja yang memohon kemurahan hati-Mu. Dan berkat kerahiman-Mu bebaskanlah kami dari belenggu dosa yang kami lakukan karena kelemahan kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yeremia. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku ketika aku dalam kesesakan.
Aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Allah gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah melilit aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Sabda-Mu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu.
supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dahulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan atau bahkan mungkin kita juga pernah mengalami, seringkali niat baik itu seringkali disalahpahami. Misalnya, seseorang yang mengingatkan teman agar tidak membuang sampah sembarangan, malah justru dicemooh. Atau juga misalnya, ada orang yang berusaha jujur dan juga hidupnya selalu jujur, malah justru dianggap sebagai orang yang sok suci, malah justru dimusuhi. Bahkan juga dalam lingkungan rohani, seringkali juga mungkin ada yang pernah mengalami orang yang berusaha hidup sederhana malah justru dianggap aneh. Nah, inilah yang seringkali kita alami, kita hadapi. Ternyata niat baik pun bisa membuat kita ditolak. Tidak semua perbuatan baik yang kita lakukan bisa diterima oleh orang lain. Dan hari ini kita juga mendengarkan dalam bacaan Injil bagaimana Yesus juga mengalami hal yang sama. Hari-hari menjelang penangkapannya dan juga sengsara dan wafatnya, kita mendengar bagaimana Yesus yang mengalami berbagai macam penolakan. Padahal ia menyembuhkan, ia mengajar dengan kasih dan juga menunjukkan wajah belas kasih Allah sendiri. Akan tetapi dalam Injil hari ini kita mendengarkan bahwa justru Yesus hendak dilempari batu. Ia hendak ditangkap. Orang-orang terus-menerus mencari saat yang tepat untuk bisa menangkapnya. Pasti bukan karena Yesus itu jahat, tetapi karena hati orang-orang itu sudah tertutup. Mereka tidak mau kehilangan kuasa dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, kebaikan pun dianggap sebagai sebuah ancaman. Namun berhadapan dengan ini kita boleh belajar dari Yesus sendiri. Bagaimana Yesus yang tetap tenang. Ia tidak marah, tetapi justru mengajak mereka berpikir jernih. Dan dari sini juga kita belajar untuk tidak takut berbuat baik, meskipun seringkali tidak diterima. Kita tidak hidup untuk mencari pujian, tetapi untuk menjadi tanda kehadiran Tuhan, untuk menyebarkan kasih supaya diterima orang lebih luas lagi. Maka sebagaimana Yesus yang tetap setia dan tetap berbuat baik, kita pun juga dipanggil untuk terus menyalakan kasih, walaupun kadang harus tertatih dan berjalan sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mohon rahmat dan kekuatan-Mu dalam hidup kami. Semoga Engkau senantiasa kuatkan dalam upaya kami meneruskan kasih-Mu di tengah dunia ini.
Dan juga bersama Ibu Anas kami bersyukur atas perlindungan-Mu dalam perjalanan dan juga liburan, atas rahmat kesehatan dan keselamatan. Dan juga kami bersyukur atas seluruh rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala rahmat, semoga kami layak mengunjukkan persembahan di altar-Mu dan kelak kami diselamatkan berkat keikutsertaan kami di dalamnya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagungan-Mu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi.
Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus dan Bapak Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu, semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Seperti di
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya disalib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup suci. Karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, semoga perlindungan-Mu kepada kami tiada putus-putusnya dalam kurban yang kami terima ini, dan menjauhkan kami dari segala hal yang mengalihkan perhatian kami menuju kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dalam Ekaristi dan juga Jalan Salib, juga kepada semua petugas liturgi hari ini diucapkan terima kasih. Maka mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga kita, komunitas kita, serta karya-karya kita diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada